Aku sudah ya itu ngurusin administrasi keluarga aku kayak gitu. Ya, Pak suami tuh ngasih kepercayaan penuh sama aku kayak gitu loh. Iri ya. Udah punya gaji bulanan belum? Ini malah temen aku yang kena. Kasihan aku. Jadi korban beneran temen aku kayak gitu loh. Nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Dia nggak. Aku yakin dia tahu maksud aku kayak gitu. Aku melawan pelacuran kayak gitu loh. Tahu nggak? Mungkin buat pelacur 5 juta itu sedikit kayak gitu ya. Kayak gitu loh. Aku disuruh melacur. Kebiasaan itu ya. Aku pakai kemenyan pun itu masih kerja kayak gitu loh, ibuku. Bapakku tuh kerja, aku harus belajar kayak gitu loh. Hasilnya kayak gini ya. Aku buat vlog supaya apa? Teman-teman aku itu mungkin Indah Dahli aku nggak mau milih anak pejabat, takut kayak kamu kayak gitu, marah-marah terus kayak gitu. Ya, sekarang itu semua global ya. Udah 7 presiden kayak gitu ya, udah merata banget dari kalangan bawah sampai kalangan atas yang hampir menduduki jabatan pemerintahan kayak gitu ya. Sampai bilang kepala desa aja pejabat. Oh iya sih, iya memang. Terima kasih atas apa ya, atas aku nggak pingin dipuji sih, berat banget kayak gitu. Jadi pikir aku ya, yang terendah sama tertinggi itu sama-sama cari sumber dana kayak gitu. Untungnya sekarang itu diuntungkan dengan otonomi daerah kayak gitu ya. Aku sampai temanku itu tuh dia hafal banget ya apa siroh-sirohnya Gus Dur hafal kayak gitu ya. Aku sih belajar semuanya sedikit-sedikit ya, kadang aku diceritain bapak aku, sekarang otonomi daerah. Oh ya Pak, apa enaknya Pak? Ya bisa ngatur rumah tangga daerah itu sendiri ya, kira-kira aku kayak gitu. Kalau jalan pun ini jalan provinsi, ini jalan desa, itu beda. Ada ini urusan Pak, ini kok bolong-bolong sih Pak, itu urusan provinsi Jawa Timur kayak gitu. Kalau yang ini jalan desa kayak gitu, itu urusan kabupaten ya. Kalau aku kan di kabupaten di Probolinggo tuh kan ada kabupaten, ada kota madya kayak gitu. Iya, aku cerita ini beda-beda, masing-masing daerah, masing-masing desa itu asal usulnya beda-beda kayak gitu. Aku nggak tahu, nggak sempat tanya aku berapa kepala desa sih Pak yang jabat di sini kayak gitu. Setahu bapakku pernah aja. Aku nggak tahu ya, mana mungkin ya, sama aja temennya bapak kok kayak gitu. Mungkin bapak nggak lulus, nggak sempat lulus, kemudian ada upers kayak gitu. Bapak aku kan dulu ya sedikit sih saudaranya kayak gitu. Mungkin bapak aku mamanya Muhammad Syahid ya, nggak ada Jawa-Jawanya banget. Mungkin pendatang mungkin, tapi Madura kok, bahasa Madura kayak gitu. Udah aku nih mau bayar pajak motor, mau bayar pajak rumah kayak gitu. Ini di sela-sela ya ampun, cinta sejati itu ya, aduh, bisa tak ke kalangan bawah itu punya cinta sejati itu, bisa enggak kayak gitu. aku sih aku sih aduh, aku nggak tahu aku di strata mana ya. Aku takut lupa diri aku sendiri, makanya semuanya aku catat kayak gitu. Ya aku selesaikan aja satu persatu sesuai dengan jatuh tempo kayak gitu. Misalkan aku MNC, aku udah NMC dulu kayak gitu. Itu apa namanya, internet ya. Kemudian listrik itu sampai tanggal 20. Kalau ini pajak ini pajak pajak motor, pajak rumah ini udah dikasih dari dulu ini. Dikasih dari dulu jatuh temponya, tapi ini bayarnya aku masih bingung. Di Bank Jatim ada, di BRI, di Indomaret, Alfamaret ada. Ini aku biasanya aku minta bantuan sama yang jaga ya. Kalau aku bisa di Indomaret kayak gitu. Kadang-kadang kan ini setahun sekali ya. Aku semuanya yang ngurus kayak gitu. Kalau di Bank Jatim aku juga pernah bayar di Bank Jatim. Tapi aku di mana sekarang ya? Di kecamatan pernah, kan di Indomaret aku belum pernah ini. Belum pernah. Terus ngeprintnya itu ya masih konvensional sih. Kalau ngeprint biasanya dicek kayak gitu, udah ada terbayar kayak gitu. Ini jatuh temponya 16 September 2024. Ini dari dulu udah aku bayar mepet. Aku bayar mepet, nanti siang aku keluar lagi kayak sekalian mau apa? Anakku sakit gak masuk ini sama pajak sepeda motor kayak gitu. Kayak gitu aja.
Teman-teman aku jangan tersinggung ya. Nanti ini buat pengalaman aja, siapa tahu. Sebenarnya udah nurut sih di sana tuh ada keluarga berencana itu sama ibu aku sudah dua aja, dua nurut. Ada yang dua bahkan ya memang kalau satu memang memang cuman satu kayak gitu. Memang cuman satu. Ada yang dua itu karena ikut KB ada kayak gitu. Ya lumayan berhasil lah sampai sekarang. Itu program keluarga berencana itu memang digalakkan dari dulu sampai apa, kalau nggak perempuannya yang di KB, laki-lakinya yang ada yang disuntik kayak gitu, diambil sel spermanya tuh diambil kayak gitu. Ibu aku ya nurut aja sama program-program pemerintah kayak gitu, dari Karang Taruna, Karang Kitri, Karang Taruna sih belum ya. Pengkaderan Karang Taruna gimana, won anaknya sendiri sekolah di luar kota kayak gitu. Ya langsung aja, nggak ada Karang Taruna, muda-mudanya masih sekolah. Terus ada yang SMA juga ada kayak gitu. Ada yang langsung kerja, teman aku lulus SD itu langsung dibina aja kayak gitu kan. Menikah tuh umur 19 ya perempuan, laki-laki kebalik, ya laki-laki 21, perempuan 19, itu langsung ikut keluarga berencana. Di sana ada kartu menuju sehat itu ada. Ya aku udah ngurusin semuanya, udah belanja kayak gitu aja di tengah apa ya, gemerlapnya gemerlapnya bintang. Bintang itu ya tidak akan nampak pada malam hari kayak gitu, dalam kegelapan kayak gitu. Bintang itu tidak akan bersinar saat terang benderang kayak gitu. Bintang itu akan bersinar saat kegelapan malam. Itu maksudnya apa? Ya kayak gitu aja. Ya aku ini pura-pura gelap. Aku pura-pura gelap Pak suami aku. Ya aku gak kaget semuanya, apapun terjadi kayak gitu. Tapi kita menyikapinya tuh harus dewasa. Tapi kadang-kadang kolokan juga sih aku ya, namanya juga manusia kayak gitu ya. Ya itu aku kadang bisa jadi setan, bisa jadi apa aja. Ya menurut ibu aku kalau minta-minta apa lagi kayak gitu kan, aku ya setan sih kayak gitu. Ih dia minta warisan lagi, setan ini minta warisan kayak gitu ya. Kan kayak gitu kan ya. Tapi ibuku nggak pernah sih, kalau batinnya nggak tahu aku. Ya kan kebanyakan adik ya, 8 adiknya kayak gitu loh. Sebenarnya buat apa coba kalau nggak dipengaruhi setan, uang 3.250.000 kayak gitu ya, juta kayak gitu. Buat apa? Bikin apa? Pabrik kerupuk, pabrik tahu. Udah umur kayak gini, udah ada semuanya, tahu tempe udah ada semuanya. Aku tadi udah belanja ke pasar. Aku suka sih, suka tadi aku mau masak sop, sama biasanya masak sop sama tempe sama ayam buat anak aku paling tempe dadar jagung kayak itu udah seneng kayak gitu, nggak banyak-banyak variasi ya itu. Jaga-jaga aku ya, sakit semua kakiku. Kakiku udah, untungnya ada hand body, aku pakai dikit-dikit. Kalau malam aja aku pakai, kalau udah terasa sakit kan hemat ya. Kalau udah terasa sakit aku pakai, kan aku bukan pelacur ya. Kalau pelacur itu mungkin nggak pakai pembantu, bisa pakai sampai pakai orang mati pembantunya kayak gitu loh. Padahal cuma ngurusin berapa orang, berapa gelintir anak kayak gitu loh. Saking panas sih. Aku sangat takut banget loh kalau ada tuyul kayak ini. Uang ini aku buat buat bayar listrik, bayar apa. Aku disuruh Pak suami ngatur kayak gitu. Kalau salah aku bisa dimarahi kayak gitu, nggak boleh hutang kayak gitu. Ya udah kalau hutang aku ya aku kan ya salah ngatur uang kayak gitu loh. Jadi untungnya sepeda motor atas nama aku. Jadi bebannya ke aku sekarang. Aku dulu nggak boleh kerja. Aku kan sadar ya, aduh, abote aku durung di oma. Mungkin maksudnya kontrak-kontrak kok cek ketemu pelacur deh ya. Pelacurnya jingkak-jingkak masuk ke dalam rumah, suaranya itu sampai iya kayak gitu loh.
Ini ada apa suara? Aku nggak dengar terus. Takut deh. Kamu kamu ya tak cerai langsung tak bawa ke penjara kayak gitu. Jengkel aku. Ya masa namanya juga ketergantungan ekonomi ya. Ya KDRT kan bisa aja ya kalau ada KDRT di penjara kayak gitu. Kebanyakan teman aku yang KDRT itu satu kali pukul sudah ngajukan ke kepala desa, cerai pak, mukulan, udah dikasih uang, sekali mukul cerai kalau orang desa. Ini aku catat semuanya supaya ada pertanggungjawabannya. Sekarang sulit ya, moga-moga aja ada rehabilitasi. Jadi aku bisa menjaga reputasi kayak gitu loh. Reputasi masa ibu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa masuk penjara kayak gitu gara-gara dia nggak tahu kayak gitu. Subscribe-nya itu memang sedikit kayak gitu, tapi ini benar-benar pembelajaran banget. Hidup di perantauan itu kata jahat sekali. Bukan kalau aku asumsiku 3.250.000.000 bukan juga. Tapi itu buat aku punya spirit hidup kayak gitu loh. Iya pada akhirnya ya aku berat anak aku lah. Berat anak aku. Sumpah. Udah aku mau bayar semuanya ini dari pajak-pajak kayak gini. Ini harus ini kalau makanya kalau menikah tuh gak usah ruwet-ruwet lah. Ini pajak rumah kayak gitu ya, sepeda motor apa yang penting punya tabungan itu, dan tabungannya nambah fluktuatif, udah beruntung daripada utang. Tapi kan gak semua nasib seperti itu kayak gitu loh. Pada kenyataannya disengojo paling disengojo nggak tahu aku ya. Adik aku katanya belum laku ya wes gak apa-apa ya, juga noai anu ini apa hargae aku jalur 4 miliar kan jadi bagi komisi ya 250 juta kan banyak komisinya ya. Anakku ini akan, tapi untungnya laki-laki sih anak aku kayak gitu. Untungnya laki-laki. Pinginnya tuh aku uang ini nggak dipakai kayak gitu ya. Aku tuh paling pelit loh dulu ya. Tapi kalau sebenarnya aku pelitnya gimana ya? Aku terpaksa dulu itu kalau apa-apa itu ya ngeluarin uang itu sebenarnya terpaksa. Pinginnya uang tetap gitu ya. Nggak makan lah aneh. Udah aku belanja tadi habisnya berapa ya? Sayurnya tadi habisnya lupa aku. Pokoknya aku pingin masak sop. Aku nggak mikir-mikir wes, sop sama ayam sama tempe. Aku tempe sama sop gitu aja udah, sama tulang itu buat kaldu kayak gitu ya. Kalau ibu tuh daging sapi sukanya. Daging sapi dimasak sop tuh enak. Sekarang nggak apa-apalah, sop ayam yang penting ada gizinya juga. Ibu tuh repot dulu memang masaknya, nggak usah pakai kaldu ayam, kaldunya pinginnya kaldu ayam kampung sukanya kayak gitu, beda-beda. Aku catat ya, jangan lupa catat kayak gitu supaya pertanggungjawabannya pada suami. Iyalah pokoknya aku kalau aku kalau bercerai gitu, ya aku nggak apa-apa, tapi kamu bulat kayak gitu loh, bulat banget sih kayak gitu, sampai pelacurnya tuh merajalela punya tuyul. Bayangin ya, pelacurnya itu pinjam uang 5 juta kan. Gitu aku ya dihina-hina kayak gitu ya. Pak suami, kamu mau dapat dapat istri pelacur kayak gitu supaya lunas semuanya. Sebentar aku ya 3.250.000 belum aku lepas kayak gitu aku. Adikku tak bagi 250 juta tiga-tiganya buat komisi kayak gitu. Bapakku kan bingung dulu. Gimana Li kalau punya rumah besar kayak gitu baginya kayak gitu. Aku udah kayak gitu aja kalau mau kayak gitu. Aku lah yang paling banyak itu buat aku banyak makan perasaan. Adikku sudah punya semuanya kok. 4 miliar tak lepas. 4 miliar tak lepas loh.
Masa sik durung duwe ya 4 miliar dek ya. Tangon kedol alun-alun sapa ngono. Sampe masa aku gini, ya ampun, aku wis gak gelem ae aku nek share-share pek wong aku dipikir maling kayak gitu. Aku kan nge-share punya siapa kayak gitu kan. Pikiranku tuh bagus kayak gitu untuk wacana anak desa itu meskipun dia terbuka kayak gitu wawasannya kayak gitu loh. Nggak berkungkung di sawah aja. Tahu kayak aku dulu tak tahu bawang merah itu buat apa segitu banyak kayak gitu. Jadinya cuman segini dicobek kayak gitu loh, dicobek aja. Padahal ya ada pasak. Jadi aku teknik kimia tuh kayak gitu. Ngerti, oh ini buat konsumsi apa pabrik-pabrik kayak gitu buat mie buat apa itu udah aku mau tahu nggak masakan belanja aku sederhana aja tadi ya itu sop itu belanja aku tapi mau direview kah open mau di open semuanya ada notanya ini ya aku kan nggak ada mbak ya jadi aku siap-siap yang kayak gini nih wing porcelain ini mama lem kayak gini nih soalnya kalau nyuci piring itu nggak ada ininya itu aku bingung ini sekarang sabun colek itu boleh pakai yang ada abu untuk tungku itu ya ini aku beli sop ini sop segini ini dapat tempe organik ini ya terus ini jagung bumbu sop 2 ini dada 1 kilo tadi berapa ya ini 37 kayaknya dada 1 kilo ada tulangnya bawang pre udah segini aja aku tadi mampir Indomaret kalau di Indomaret ada notanya jadi aku tulis sebenarnya Pak suami aku percaya banget nggak mungkin lah kalau nggak percaya tapi ya kalau aku salah itu ya ampun aku kalau salah beli gak tahu ya mungkin dia aku balas dendam kok balas dendam nang aku sih kayak gitu aku nggak ngerti ya kayak gitu loh nggak tahu zaman dulu ya aku gak tahu kalau pokoknya aku dikasih mbak aku warisan ya udah kalau kamu nggak dikasih ya gak usah lah aku mbak warisannya mbakku ayo gak di mbok ditanduri apa kalau nggak ada biaya memang nggak ditanami tapi kan pohong-pohong ya ono sih singkong-singkong nggak gitu loh kalau misalkan nggak ada modal kayak gitu loh yang penting kan daun singkong juga enak kayak gitu makannya kalau di kota nggak ada uang kayak itu nggak kerja ya nggak ada uang mau melacur kayak gitu lah aku nggak bisa aku udah dibekalin semuanya sampai aku sekolah lagi di sekolah Islam mending cerai kayak gitu kalau dalam agama Islam itu kayak gitu aku udah wanti-wanti ya kalau cerai kalau kayak gini dipikir aku kalau minta cerai itu ya kamu mau nikah lagi kayak gitu udah tahu ya kalau kalau menikah lagi itu sama aja gak bikin trauma kayak gitu udah banyak nikah lagi dapat sama aja kayak gitu gak ada temanku gak ono cinta sejati gak ono pancene gak ono nek gak ono pendidikan pranikah pendidikan seksual kayak gitu udah biasa mungkin anak sekarang kan aku aja gak tak ajarin sampai dalam-dalam banget ya paling pokoknya kamu sudah sekolah Islam muhrim itu udah setahu kayak gitu aku gak banyak-banyak cengcong untungnya laki-laki ya ini aku belanjanya ini udah tahu habis berapa lupa aku ya, aku beli mama lem ini pokoknya ini mama lem ini aku suka ini ini buat dadar jagung 5 ribuan masih terkontrol ini 37 ini jangan-jangan 2030 ini berapa gak banyak sebenarnya naiknya tapi kan mengikuti ya sekolah naik semuanya kayak gitu nggak tahu aku aku nggak tahu ya aku belum apa belum jualan
kan aku belum jualan, belum cerai. Ini UM listrik belum aku bayar kayak gitu. Makanya sama aja kayak kartu kredit aku punya 7 kayak gitu ya. Aku punya kartu kredit 7 itu ya. 7. Aku itu apa sawahnya bapak aku, sertifikat bapak aku taruh di bank di Probolinggo, aku lunasin semuanya. Jadi aku bayarnya per bulan kayak gitu. Jadi bunganya nggak besar kayak gitu. Berapa tahun udah lunas, ada yang buat sekolah anakku juga langsung tak bayar cash kayak gitu. Di sekolah yang paling bagus kayak gitu. Salah ya aku dikontrak no, mari dikontrak no. Soro banget kayak gitu coba. Untuk sekolah negeri juga katanya harus les, harus gini, udahlah. Pilihanku sekolah agama aja supaya anakku sekalian ya ngaji apa kayak gitu. Ya aku gadein sawahnya bapak aku yang udah aku jual. Udah aku jual. Aku cuma dapat 100. Udah tak bikinin atas rumah aku itu, tapi masih kurang. Kan aku biayai anak aku sekolah kayak gitu masih aja. Biasa wis ya. Biasa ya. Wes.